Sebentar. Gimana itu Bang? Biar buka. Oke, baik. Saya bacakan nih. Nah, saya bacakan ya. Nah ini ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari ya. Hadis riwayat Bukhari nomornya 6199. Nih, dikatakan di Bukhari ya. sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya seorang wanita syurga muncul ke dunia, maka dia akan menyinari antara bumi dan langit dan akan memenuhi bau yang semerbak antara bumi dan langit. Dan sungguh kerudungnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kerudungnya wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menurut Anda Muhammad ini lagi halu nggak menurut Anda? Dia lagi bikin orang itu biar berfantasi begitu, biar pengen masuk surga, biar ngikutin Muhammad itu. Menurut Anda gitu nggak? Coba. Menurut pendapat saya ya, Hmm. kalau nggak diterima sama Bang Edis ini menurut pendapat saya sih. Kita harus bisa membedakan perjalanan dan ajaran Nabi Muhammad, Bang Edis. Ya kan? Perjalanan dan ajaran. Beda itu, Bang. Anda ini nggak nyambung loh. Menurut Anda, cerita yang diceritakan Muhammad itu menurut Anda betul atau Muhammad di situ memang lagi halu? Itu yang saya tanyakan. Iya, benar. Muhammad itu manusia biasa, Bang. Kok melalui Tapi Muhammad manusia di biasa sih? Gini loh, saya itu ngerti Muhammad itu manusia biasa yang dikultuskan oleh orang-orang Islam, bukan seperti manusia biasa. Yang menjadi masalah itu begini loh, kan Muhammad ini kan sering cerita nih sama teman-temannya. Misalnya dia ngobrol-ngobrol sama teman-temannya itu. Dia sering cerita hal yang aneh-aneh. Misalnya, bidadari surga itu saking putihnya kalau dilihat tembus sampai kelihatan sumsumnya. Kalau kita lihat, nih Mang, kalau misalnya kita ngelihat perempuan putih orangnya, apa kelihatan tulangnya di dalam? nggak Kelihatan nggak? ada, mana ada kelihatan. Nah kalau kelihatan tulangnya di dalam, bukannya bagus Mang, malah bikin kabur. Nih saya balikin ya kamera saya. Aduh, dia nampaknya nggak percaya nih nih. Kalau Muhammad itu saking putihnya tembus itu, pahanya bisa tembus karena isi pikirannya cuma ini aja seputar ini. Nah, saya bacakan ya, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Nggak, nggak Nih, kekecilan. oke saya bacakan ya, saya bacakan nih. Sabda Nabi, karena indahnya, yaitu karena lembutnya dan halusnya tubuh bidadari. At-Tilbi rahimullah berkata, sabda Nabi ini merupakan penyempurnaan untuk menjaga agar jangan sampai disalahpahami nih. Saya bacakan ya, nih. Di dalam Sahih Bukhari nomor 3074, Sahih Muslim nomor 777330. Ya. Apa katanya? Bidadari tersebut terlihat sumsum tulang betisnya dan di belakang dagingnya karena indahnya. Sampai kelihatan itu sumsumnya itu loh, tulang sumsumnya itu sampai kelihatan. Itu baru satu, Vian. Masih banyak loh, Vian. Masih banyak. Muhammad itu sering cerita hal-hal yang fantastis. Nah, ada sebuah penyakit. Nama penyakit itu namanya mitomania. Apa itu mitomania? Adalah sebuah gangguan mental di mana seseorang itu dia sering bohong, dia sering halu gitu, cerita hal yang aneh-aneh. Nah, saking halunya dia kira dia lagi ceritakan kebenaran. Coba, ini kan sudah tahun 2025 nih. Masa iya sih kamu masih percaya yang kayak begitu-begitu? Jadi kalau dia cerita tuh ceritanya Saya selalu heboh, fantastis. Gitu loh. itu kan sekedar cerita kan, Bang. Iya, yang saya tanya, ini kan 2025, Bang Fian.
Abang masih percaya sama Muhammad? Saya percaya dengan ajarannya, Bang. Yang tadi yang saya Tapi dengan ceritakan percaya? perjalanannya saya nggak percaya, nggak Nggak terlalu percaya. percaya. Puji Tuhan. Nah, itu sudah Tapi satu langkah yang baik, dengan Bang. Artinya gini, Bang. Perubahan besar itu diambil oleh satu langkah yang sedikit saja. Karena Anda sudah berani melangkah sedikit saja untuk mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan itu semua, percayalah, Bang, besok-besok Anda nanti akan menambahi langkah Anda. Kan baru langkah kecil gini Bang tuh. Ide. Besok langkah yang kedua, langkah Ya, ketiga. Nah, semoga nanti di tahun 2026 Bang Fian sudah datang ke sini dan mengatakan, "Bang, saya sudah meninggalkan ajaran Muhammad." Gitu. gini Itu Bang Bang Ide. Fian. Saya cerita dulu tentang perjalanan Nabi Muhammad ya. Mau nggak dengarnya? Gimana cerita perjalanan tentang Muhammad? Muhammad itu Bang lahir dari rahim manusia, sama kayak kita. Cuman dia Sumbernya di dikasih wahyu mana itu? sama Allah. Sumber-sumbernya. Katanya ketika Muhammad dilahirkan, jazirah Arab itu diterangi oleh sinar yang sangat terang. Betul nggak? Waktu Muhammad lahir, maka cahayanya itu menyinari seluruh jazirah Arab. Pernah dengar cerita itu? Ya, terus Gimana? Emangnya Aminah ngelahirin lampu gitu? Lampu yang dilahirin, yang keluar dari rahimnya. Makanya saya bilang, Bang, ini nih udah 2025. Ayo yuk gunakan akal sehat kita. Kenapa kita ini kok masih percaya saja dengan dongeng-dongeng yang dipercayai oleh orang yang digunakan oleh orang-orang dalam zaman dulu, Bang. Bahkan katanya dadanya Muhammad tuh dibelah tuh. Pernah dengar cerita itu? Dibelah dadanya, terus kemudian diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam. Terus dimasukin lagi supaya hatinya bersih. Pernah dengar cerita itu nggak? pernah Bang, belum pernah. Coba cerita dulu Bang Ide. Saya mau dengar. Pada suatu waktu, ketika Muhammad sedang bermain-main dengan teman-teman kecilnya, datanglah malaikat Jibril katanya. Nah, kemudian dadanya itu dibelah gitu, Bang. Nah, diambil. Kemudian isinya itu, hatinya itu dicuci dengan air zam-zam. Untuk dibersihkan yang namanya kotoran-kotoran dari dalam hatinya. Saya tanya sama Anda nih. Kalau Anda punya penyakit iri hati, dengki, dendam, apakah dokter akan membedah hati Anda lalu dicuci? Nggak bisa Bang. Itu kan seperti sakit hati, iri, amarah, dengki di hati. Itu kan sebenarnya hanya bahasa-bahasa isya, bahasa metafor, Bang. Bukan berarti hatinya Benar. dicuci ke dokter. Lalu bagaimana ini Bukan Bang. cerita Muhammad katanya memang hatinya harus dicuci. Berarti kalau ada orang penyakit dendam, penyakit iri hati, berarti zaman sekarang harus pergi ke rumah sakit, dibedah dadanya, dicuci hatinya. Ini udah 2025, Bro. Gimana sih kita ini, aduh. Itu Kok hanya masih sekedar cerita aja dongeng, gitu loh Bang. percaya sama yang begini-begini. Herman saya dua dengan kalian. Saya tidak kurang banyak mengambil contoh, Bang. Cerita-cerita tentang Muhammad. Kenapa kok kalian masih tidak percaya juga dengan saya? Janganlah keraskan hatimu. Yuk. Di dalam agama Islam itu memang kita akui penuh dongeng-dongeng. Orang-orang kalangan terpelajar, orang-orang Islam yang sudah terpelajar, mereka sudah nggak percaya lagi, Bang, dengan yang kayak begitu-begituan. Ya Cerita-cerita Bang. fiksi, cerita-cerita fantasi tentang Muhammad itu sangat banyak. Ayo ambil satu langkah yang baik.
Begitu loh. Sebenarnya Bang, Nggak bisa, Bang. hadis-hadis, riwayat-riwayat itu sebenarnya banyak cerita-cerita bohong, Bang. Banyak orang muslim yang naik ke sini sudah mengakui itu, bahwa hadis itu hanya ditulis 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Dan yang menulis, yang menyaksikan Nggak itu bisa, nggak pernah memang ketemu dengan Muhammad. Ya, saya harap mana Bang ada, Fian, nggak bisa. se- gimana? Gini Bang, Hmm. saya ceritakan dulu hukum Islam apabila murtad ya. Ya, bahaya ini Bang. Iya, itu ditakut-takutin sama Muhammad biar nggak murtad. Kalian itu sudah dicengkram oleh yang namanya dogma, dicengkram oleh yang namanya ketakutan. Kalau murtad nanti masuk neraka, kalau murtad nanti begini dan begitu. Intinya kalian ditakut-takutin. Persis seperti anak kecil balita yang ditakut-takutin. Nggak boleh begitu, nanti begini. Saya pernah dengar cerita, dulu masa kecil saya itu ya, tinggal di suatu tempat di mana 99,9% teman-teman saya itu muslim semua. Jadi di masa kecil saya itu 9,9% itu muslim semua dan saya sering main sama mereka. Jadi pernah satu saat begini. Saya punya tetangga, dia punya kucing. Nah, waktu kecil saya itu nakal sekali. Nah, kucingnya itu sering saya lempar atau saya pukul atau saya apain kan. Terus dibilang begini, kamu jangan begitu sama kucing, itu kesayangan Rasulullah. Maksudnya gimana? Nanti kalau kamu ngapa-ngapain kucing itu, kalau misalnya nanti kucingnya mati, kamu nanti akan dihukum suruh menghitung bulunya. Suruh menghitung bulu kucing ya? Iya, karena kucing itu adalah binatang hewan kesayangan Rasulullah. Jadi kamu nggak boleh macam-macam sama kucing. Coba kalau kamu disuruh ngitung bulunya, ayo setengah mati nanti kamu. Tapi setelah saya dewasa, setelah saya besar, saya teringat begitu betapa memang Islam ini memang dipenuhi dengan yang namanya tahayul dan dongeng-dongeng. Tapi kenapa Anda Ini tidak percaya gitu loh, yang saya heran. sanksi untuk duniawi Bang ya, untuk pria ya. Murtad, apabila murtad ya, murtad dan tidak mau bertobat harus dihukum mati berdasarkan hadis. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuh katanya Bang. Nanti saya dibunuh, nggak mau saya. Nah, takut kan dia. Bang, puji syukur kepada Tuhan bahwasanya negara kita itu tidak menganut sistem peradilan berdasarkan syariat Islam. Negara kita bukan negara Islam. Jadi kalau murtad nggak apa-apa, malah didukung oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dari mulai pasal 27 sampai 29 itu berbicara tentang kebebasan beragama dan memeluk kepercayaan. Setiap orang bebas, berhak memeluk kepercayaan, memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi Anda boleh Bang pindah-pindah agama di negara kita ini. Jadi jangan takut. Masa Anda mau percaya sama cerita begitu? Contoh nih, saya juga pernah punya pegawai-pegawai perempuan. Nah, pegawai-pegawai perempuan saya ini dulu ya, waktu saya masih di sana, di Indo. Mereka ini sering kalau habis mandi, itu rambutnya itu numpluk di drainase itu, aliran air, buangan air itu. Setiap hari saya terus yang bersihin. Nah, karena mereka ini adalah para muslimah yang rajin sholat, rajin ngaji, sampai nangis-nangis, saya bilang begini, kalian ini, kalau sampai menunjukkan satu helai rambut kalian, maka kalian akan 70 tahun dibakar di neraka. Ketawa mereka ketawa-ketawa, kikik. Oh, bohong-bohong aja katanya. Loh, saya tunjukkan hadisnya.
Barang siapa seorang perempuan menunjukkan satu helai rambutnya, maka akan 70 tahun dibakar di neraka jahanam. Saya tunjukin hadisnya begitu. Ketawa-ketawa dia terpingkal-pingkal. Memang ada. Itulah hukum Islam, Bang. Iya, Itulah salah menjadi satu hukum Islam. yang menjadi pertanyaan saya itu gini loh. Apa memang Muhammad yang ngomong gitu atau memang ini adalah karang-karangan orang terus ditempel-tempelin dinisbatkan kepada Muhammad padahal Muhammad nggak pernah ngomong begitu. Makanya Kalau sekarang memang nggak ada hadis. Gini, Bang, kalau memang nggak ada hadis dan riwayatnya di dalam Al-Quran, itu hanyalah cerita dongeng. iya, kan umat muslim kan berdasarkan hadis juga, Bang. Coba sekarang saya tanya, Anda punya istri kan? Ya, Oke, istri Anda pakai jilbab nggak? pakai hijab. Nah, kenapa pakai jilbab? Dulu, Bang, Anda mungkin kelahiran tahun 980 sekian mungkin ya. Mungkin kita seumuran ini. Mungkin kita seumuran. Dulu, ingat-ingat zaman dulu. Ada nggak perempuan-perempuan pakai jilbab? Jarang, Bang. Coba ketik di Google perempuan-perempuan Indonesia tahun 90, tahun 80. Nggak ada, Bang, yang pakai jilbab. Orang pakai jilbab itu tahun 2010 ke sini, 2015 ke sini. Karena apa? Karena zaman dulu belum zaman internet. Nah, ketika mereka di zaman internet disebarkanlah informasi begitu. Menurut hadis bahwasanya wanita tidak boleh menampilkan satu helai rambutnya saja. Kalau terlihat satu helai, maka 70 tahun dia akan dibakar di neraka. Menurut kata Muhammad. Iya. Terus yang menggembar-gemborkan ini siapa coba? Yang menggembar-gemborkan hadis ini biar perempuan-perempuan muslim semua pakai jilbab. Ya tukang jual jilbab. Iya penjual jilbab itu. Biar apa? Biar dagangan lancar. Fulus mengalir gimana? Gini, Bang, masalah murtad tadi ya. Ya, Abang kan menegaskan saya udah sering naik ke kumalnya Bang Idis. Jangan Ya. lagi mengikuti cara Nabi Muhammad, ya kan? Tapi saya tetap yakin ya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Bang. Sebagai nabi kami. Tapi Anda bukan tidak Tuhan. yakin dia ngomong begitu? Oke, Anda yakin dia utusan Allah. Tetapi Anda tidak yakin bahwa Muhammad mengajarkan yang demikian yang saya katakan tadi. Itu adalah cerita dongeng aja, Bang. Cerita dongeng. Artinya begini Bang, Anda sudah mengambil satu langkah berani. Ya, sekarang Anda mengatakan bahwa yang di hadis-hadis itu cerita dongeng. Mudah-mudahan tahun depan saya dengar cerita bahwa Anda mengatakan demikian kepada Al-Quran Nur Karim. Gini Bang Idis. Ya, Soalnya gimana? dari tadi Bang Idis cuman cerita aja, nggak ada ngeliatin apa ayat, Oke, riwayat. baiklah ya, kita Gimana? tunjukkan ya. Disangkanya kita bohong, teman-teman. Oke, baik. Ya, baik ya. Apakah benar kalau wanita menampakkan rambutnya satu saja kelihatan akan dibakar 70 tahun di neraka? Itu hukum Islam itu, Bang. Ya, Anda kan tadi sudah katakan itu dongeng. Sekarang Anda katakan itu hukum Islam. Ini gimana sih kok pelin-pelan saja Anda nih? Baik, kita tampilkan ya. Memang luar biasa Anda ini mengatakan demikian. Baik, saya akan tunjukkan. Kok 70 tahun? 70.000 tahun bahkan malahan. Bahwa satu helai rambut wanita yang orang nampak maka 70.000 tahun di neraka. Hadis tersebut. Sebentar. Saya tunjukkan ya. Hadisnya, aduh, 70.000 tahun di neraka Anda akan dibakar, saudara-saudara. Ada yang ngomong 70 tahun, Itu, Bang, 70.000. hadisnya di situ, Bang. Aurat wanita Bang, di Al-Azab ayat 59. ialah seperti hadis Asma, walaupun ada perbincangan tentang hadis Asma itu, tapi hadis Asma yaitu
Nabi SAW menunjukkan kepada hadza wa dzak, muka dan kedua tapak tangan wanita. Maka dengan itu, muka ni muka lah. Tengkok bukan muka. Maka tengkok kita tutup. Tengkok. Cuma agama ni, kadang-kadang muka tu orang letak tudung sampai ke bawah sedikit. Wallahualam, dia masih di dalam daerah muka. Agama ini yusur, dia mudah, dia tidaklah kadang-kadang sampai nak ditarifkan muka. Terkeluar satu orang tepi ini neraka 70 tahun beban masuk. Masuk neraka saja orang beban ni. Saya ingat kadang-kadang melampau sikit kadang. Tuh, kelihatan kan? Kalau sehelai rambut wanita nampak 70 tahun di neraka. Tapi intinya yang mau saya sampaikan gini lah Bang ya. Kalau Muhammad cerita, itu memang ceritanya itu serba wow dan fantastis. Ya, saya memberikan Anda kesempatan untuk mempelajari agama Anda. Intinya yang mau saya sampaikan adalah kalau Anda ikut Muhammad, ya Anda akan mendengar hal-hal yang seperti itu. Muhammad yang menceritakan itu semua, dia sedang ada di kuburnya. Menurut riwayat, menurut kepercayaan agama Islam. Sedangkan di dalam kepercayaan atau riwayat dalam agama Kristen, Tuhan Yesus bercerita tentang hidup yang akan datang dan ia telah bangkit mengalahkan maut. Jadi Bang, kalau memang kita berdasarkan standar yang sama, maka informasi dari orang yang bangkit mengalahkan maut sama informasi dari orang yang tidur di kuburan sampai sekarang itu tentulah lebih valid yang berasal dari yang telah bangkit seperti itu. Jadi saya berharap kepada Anda 2025 ini Bang, ganti Tuhan ya. Jangan lagi menuhankan Muhammad. Seperti itu. Oke, kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu ya. Oke? Terima kasih. Ya, Sama-sama terima kasih Bang Bang Fian. Semoga Bang Fian segera sadar ya. Saya turunkan dulu ya. Ya teman-teman ya, memang agak sedikit berat mereka. Mungkin kita jangan memberikan yang berat-berat ya kepada para penuhan Muhammad, kepada orang-orang yang masih mengkultuskan Muhammad, kepada orang-orang yang masih menuhankan manusia Muhammad ya. Jadi teman-teman, kalian cernalah ya, cerna pelan-pelan. Jangan kalian terlalu ngambil yang berat-berat begitu. Ingat, perubahan besar itu dimulai dari langkah yang kecil saja ya. Kita kasih yang berikutnya, ada sebentar teman-teman ya. Kita kasih yang berikutnya, ada Rian Badut. Nah, ini Rian. Semoga Rian Badut ini sudah tidak seperti yang lain lah. Kalau yang lain tuh udah dikasih tahu fakta-fakta tapi masih saja Islam. Semoga Rian Badut ini tidak. Ayo, halo Rian Badut, silakan nyalakan kamera, Bro. Halo Bang. Oke. Bang Rian, saya lihat ini layar Anda ini kok sepertinya nampaknya seperti gambar Natal itu. Mana? Bukan di Mana, profil. Oh, itu Bang lagi ngisi acara di acara Halloween. Oh, acara Halloween pikir. Oke, Bang. Yang ingin saya ketahui ini ya. Anda ini kan sudah sering ya nonton channel saya ya. Betul. Udah sering melihat teori-teori ataupun pokok-pokok bahasan yang sering saya bahas. Tetapi masih Islam juga nih. Masih Islam Bang. Masih Islam juga, sungguh nekat yang nyata ini. Apa yang menyebabkan kok bisa Anda gini? Waktu saya ngomong itu materi-materi pokok-pokok bahasan saya itu, menurut Anda saya ini lagi halu, lagi dongeng, atau saya memang menceritakan yang benar? Ya memang yang benar. Ya, tapi tidak semudah itu untuk merubah seseorang menjadi hal yang baru. Itu memang butuh pertimbangan yang benar-benar matang. Betul yang disampaikan yang baru naik tadi Mas Wian itu tidak mudah untuk berubah dari A ke B
dari hitam ke putih itu tidak mudah. Karena dari awal lahir kita sudah di Islam gitu, Sudah Bang. dicekokin begitu ya. Yo dicekokin atau gimana? Iya, maksudnya sudah dicekokin bahwa Islam itu benar, Iya, Muhammad itu adalah iya. seorang rasul, begitu apa yang diajarkannya Mungkin, benar, begitu ya. mungkin sama seperti siapa agamanya Bang Edis juga gitu. Mungkin kalau dari kecil udah Kristen, kalau disuruh mualaf jadi Islam juga berat, sama. Gitu. Oke, saya mengerti itu Bang, saya mengerti. Cuman kan saya kan sudah menjelaskannya dengan detail, ya, lama gitu. Oke, tapi saya tanya, berapa lama sih Bang Rian Badut menonton acara Edis TV? Di TV dari ya udah ada setengah tahunan apa ya kayaknya. Sekitar 6 bulan ya, 6 bulanan. sekitar 6 bulan. Dan Anda banyak Ini sorry setuju. saya agak gelap ya lagi di rumah sakit. Oke, nggak apa-apa. Dan Anda banyak setuju ya, dan Anda mengiyakan, membenarkan apa yang saya utarakan, betul? Iya bang, tapi ketika saya membenarkan yang DM saya luar biasa. Ini memang biasa lah itu. Waktu DM mereka ngomong Yang apa DM aja? saya gini bang, tak Heeh. ceritain bang ya. Hmm. Waktu kita naik komal yang terakhir kemarin yang saya dinaikin bareng sama orang yang nggak mau jujur itu loh. Nah, saya kan bilang apa yang disampaikan Bang Edis memang betul. Nah, itu yang DM saya, kamu itu bener-bener Islam apa bukan? Baca ayat kursi aja nggak bisa. Saya bukannya nggak bisa. Kalau apa namanya suruh baca Arab-Arab kayak itu memang saya jujur aja. Dari kecil memang nggak begitu suka namanya belajar Arab gitu. Hmm. Nah, tapi saya sering ngasih acara di acara-acara apa namanya kegiatan-kegiatan Islami, tapi saya jelaskan dengan bahasa Indonesia gitu bang. Hmm. Gitu. Terus yang DM gini, kamu paling Islam KTP, murtad dan segala macam nanti disiksa di kubur. Nah, Siksa saya bilang, kubur. terus terus bilangnya gini bang, Ah. eh kamu itu apa ya? Kamu itu aslinya nggak tahu apa-apa, Islam KTP cuma apa namanya eh bela-belain penghujat Islam, kamu itu orang nggak beriman. Lah emang beriman apa enggaknya itu bisa dilihat dari kasat mata? Ya nggak bisa lah. Kan gini, banyak orang yang mengatakan bahwa saya ini menghujat gitu loh. Padahal tidak. Gini, mengenai siksa kubur ya. Sebenarnya abang tahu nggak penyebab siksa kubur itu apa? Kebanyakan Ya kalau atau gini, suatu kali Muhammad itu kan pernah lewat. Dia bertemu dengan seorang perempuan Yahudi yang bercerita tentang siksa kubur. Ada orang yang mengkonfirmasi kepada Muhammad, benar Muhammad. Jadi kan saya kan tadi ngomong kan tentang Muhammad tuh sering bercerita hal-hal yang fantastis. Yang menurut saya Muhammad tuh bohong di situ. Cuman karena terlalu sering dia membohongi para pengikutnya, akhirnya Muhammad sendiri ngira bahwa kebohongannya itu kebenaran. Nah, itu yang disebut dengan sebuah sindrom namanya penyakit mitomania. Nah, suatu kali Muhammad pernah lewat sebuah kubur. Lalu Muhammad bilang, aku mendengar di dalam kubur tersebut seseorang menjerit, mengeraung-raung kesakitan karena digebukin katanya. Terus, apa penyebabnya ya Rasulullah? Karena ada yang namanya siksa kubur katanya. Jadi di dalam kubur tuh disiksa. Karena apa? Saya pikir, walaupun ini dongeng begitu ya dalam pikiran saya. Walaupun ini adalah cerita-cerita fantastis, halunya Muhammad. Tetapi sebenarnya dia itu ingin membawa, karena begini, zaman kita kecil, waktu kita zaman sekolah, kita itu sering membaca yang namanya fabel. Tahu fabel nggak? Fabel, dongeng, legenda. Sebenarnya legenda-legenda itu membawa pesan-pesan moral. Contoh misalnya, ketika kita sering mendengar cerita tentang kancil dan kura-kura. Di mana kancil ini begitu sombongnya, dia menantang kura-kura untuk lomba lari. Nah, kemudian kura-kura ini panggil teman-temannya. Disuruh baris 1 kilometer. Nah,
Si kancil lari. Lu udah ketinggalan kan? Nah, setelah dia noleh ke belakang, nggak taunya ada kura-kura di sampingnya. Saya di sini, katanya kan. Terus lari terus dia. Sampai akhirnya dia jatuh ke dalam jurang. Pesannya apa? Pesannya adalah supaya jangan sombong. Tapi ceritanya itu dongeng. Nah, di dalam siksa kubur ini, kata Muhammad, orang-orang tuh menjerit disiksa meraung-raung. Saya pikir disiksa itu karena mencuri, karena berzina, ya kan, karena merebut istri orang. Bukan itu ternyata. Ternyata tahu nggak apa penyebab siksa kubur? Apa bang? Perkara pipis. Anda tidak tahu. Jadi menurut Muhammad, kalau orang Ya, pipis, kalau orang buang air kecil, tetapi dia tidak cebok atau terkena percikan bekas air kencing, maka orang tersebut akan disiksa di dalam kubur. Malang nasib bayi-bayi Maka yang dari belum itu, bisa Bang, pipis maka dari sendiri. itu. Sebenarnya kalau dicerna secara akal sehat ya kayak kalau Dongeng-dongeng. kata siapa Buya Syakur itu kayak kata Buya Syakur itu seperti menggenggam bara, betul. Iya, yang ingin saya utarakan di sini kepada teman-teman muslim, yuk udah tahun 2025 gitu loh. Masa iya sih mau percaya yang begini-beginian? Katanya nanti barang siapa yang tidak percaya kepada sunnahku yang ini, mereka tidak, siapa yang tidak mau mencintai Muhammad, mereka itu enggan masuk surga katanya. Padahal bau surga itu dapat dicium sejauh 500 tahun perjalanan. Jadi ketika Muhammad cerita itu pasti ditambah-tambahi hal-hal yang heboh gitu loh. Pernah dengar cerita itu enggak? Barang siapa yang enggan Pernah. Barang siapa yang enggan mencintai Rasul, maka dia itu enggan masuk surga. Padahal bau surga itu dapat dicium 500 tahun perjalanan. Kok bisa gitu loh, ada 500 tahun perjalanan? Cobalah, dari setiap Muhammad cerita itu selalu ada hal-hal yang heboh-heboh begitu. Apa Anda tidak mau mengambil satu kesimpulan bahwa Muhammad itu memang terkena penyakit halu begitu? Ya, nggak berani bang, nggak berani ngomong. Oke lah, ya mungkin ada waktu lah ya masalah itu ya. Oke lah Bang Rian, intinya begini. Terus Di dalam Injil. satu kali lagi nih bang. Oke, silakan. Satu lagi bang, maaf ya. Tadi Jangan. waktu